Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali sama Bapak Ibu Tu Eka Hermawan. Hari kita belajar tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 muatan IPA kelas 5. Proses masuk air hujan ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan bebatuan di dalam tanah dan perakaran tumbuhan. Air hujan yang masuk ke dalam tanah menjadi cadangan air tanah. Cadangan air tanah di bumi dapat berkurang karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan air tanah adalah 1. Curah hujan. 2. Kemiringan lahan. 3. Vegetasi tumbuhan. 4. Jenis tanah dan bebatuan. Curah hujan di suatu wilayah yang tinggi akan menyebabkan cadangan air tanah naik, begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, cadangan air tanah akan naik dan melimpah selama musim penghujan. Dua. Kemiringan lahan. Tempat yang memiliki tingkat kemiringan lahan yang tinggi akan memiliki sedikit ketersediaan air tanah. Sebab, sifat alami air akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga tempat yang memiliki kemiringan lahan tinggi tidak bisa menyimpan air tanah dengan baik. Tiga. Vegetasi tumbuhan. Banyak atau tidaknya tumbuhan di sebuah wilayah sangat berpengaruh pada cadangan air tanah. Daerah yang memiliki banyak pohon akan memiliki jumlah air tanah yang banyak. Sebab, akar tumbuhan berfungsi untuk menahan air tanah. Oleh sebab itu, kita disarankan untuk tidak menebang pohon sembarangan. 4. Jenis tanah dan bebatuan. Air hujan yang turun akan diserap oleh tanah dan mengalir melalui celah batuan dan pori-pori tanah. Celah-celah batuan tersebut akan membentuk aliran sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah itulah yang menjadi sumber cadangan air tanah. Materi kedua adalah faktor yang mempengaruhi siklus air terkait aktivitas manusia. 1. Penebangan hutan. 2. Pembangunan jalan beton. 3. Penggunaan air berlebih. 4. Pencemaran. 1. Penebangan hutan. Jika manusia menebang hutan secara liar, maka siklus air dapat terganggu, teman-teman. Sebab, hutan menjadi gundul dan tidak bisa menyerap air. Ini membuat air hujan akan langsung turun ke tanah. Tanah pun tidak mampu menahan air sehingga banjir bisa melanda. 2. Pembangunan jalan beton. Semakin banyaknya populasi manusia dan kemajuan peradaban, maka akan semakin banyak terjadinya pembangunan. Tanah mulai ditutup oleh beton dan aspal baik untuk pemukiman, pusat perbelanjaan, tempat parkir, maupun jalan. Hal tersebut memengaruhi penyerapan air hujan, infiltrasi, karena aspal dan beton merupakan material yang tahan atau tidak menyerap air. 3. Penggunaan air berlebihan. Menggunakan air secara berlebihan ternyata juga bisa mengganggu siklus air. Sebab, air bersih berasal dari bawah tanah. Nah, jika diambil secara berlebihan, tentu saja penguapan air dari tanah akan berkurang. Hal inilah yang dapat mengurangi curah hujan. 4. Pencemaran. Pencemaran ada 3 yaitu 1. Pencemaran udara, akibat dari asap pabrik kendaraan bermotor. 2. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah biasa terjadi akibat ulah manusia. 3. Pencemaran air. Pencemaran air salah satu membuang limbah pabrik. Pencemaran baik tanah, air, maupun udara akan mengganggu daur air. Pencemaran baik dari sampah dan limbah akan mengakibatkan polutan masuk ke dalam daur air. Hal tersebut bisa menyebabkan air yang tidak sehat untuk dikonsumsi, membawa penyakit, membunuh tumbuhan dan hewan, bahkan terjadinya hujan asam. Nah anak-anakku yang hebat-hebat,
Setelah menyimak video tadi, anak-anak sekarang kerjakan adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Ayo sekarang buat di buku tugas kalian masing-masing. Setelah mengerjakannya anak-anak kumpulan tugasnya kepada Bapak Ibu guru ya. Terima kasih, Suksma anak-anakku yang cerdas sudah menyimak video pembelajaran tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 kelas 5 muatan IPA. Sampai jumpa kembali.